Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang activity diagram. Kita langsung saja yuk. Baik, apa sebenarnya activity diagram? Jadi activity diagram itu masih lanjutan dari sebelumnya yang kita bahas tentang use case diagram, bagian dari UML, bahwa setelah kita buat use case diagram, kita harus membuat yang disebut dengan activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram itu adalah suatu proses yang menggambarkan urutan aktivitas dari sebuah proses. Ya, jadi misalnya kemarin saya mencontohkan misalnya seorang nasabah gitu ya, melakukan ke bank misalnya ya, melakukan aktivitas misalnya menabung ataupun mengambil uang dan lain sebagainya. Nah, di dalam activity ini kita bisa mendeskripsikan lebih detail lagi bagaimana aktivitas dari si nasabah tadi di bank, seperti itu. Nah, dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas dari proses bisnis. Struktur diagram ini mirip dengan flowchart sebenarnya, atau juga data flow diagram pada perancangan terstruktur. Nah, sangat bermanfaat apabila kita mempunyai diagram ini lebih dahulu. Jadi sebelum Anda membuat sebuah program, Anda harus memodelkan dulu aktivitas diagramnya seperti apa. Nah, karena apa? Proses dapat membantu agar si programmer itu bisa mengetahui bagaimana sebenarnya sistem ini bisa dibuat atau akan dibuat itu modelnya seperti apa, atau apa saja aktivitas yang akan dilakukan dari sistem ini gitu. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Jadi kita harus buat use case dulu baru kita membuat activity diagram. Bisa nggak kalau sebaliknya tidak bisa gitu ya. Jadi harus ada use case-nya dulu. Nah, apa saja simbol dari activity diagram gitu ya? Di sini Anda bisa melihat yang pertama ada simbol bulat hitam ini ya, itu artinya disebut dengan star point. Nah, selanjutnya ada bulat hitam terus di luarnya ada lagi bulatan tapi kosong, itu disebut dengan endpoint gitu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, nah ini disebut sebagai activity. Kalau ada bentuk seperti ini artinya fork atau percabangan. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar di Alpro 1 konsep dari percabangan. Nah, kalau yang ini, yang keempat, ini disebut yang kelima ya. Yang kelima ini disebut sebagai join atau penggabungan. Nah, selanjutnya ini adalah decision. Decision itu seperti percabangan gitu ya, bukan percabangan ya, decision, keputusan gitu ya. Kalau ini adalah join itu adalah for gitu ya, kalau percabangan itu misalnya kalau di dalam pemrograman itu adalah if else seperti itu. Nah, kalau swim plan itu adalah sebuah cara untuk mengelompokkan aktivitas atau activity berdasarkan aktor, mengelompokkan activity dalam sebuah urutan yang sama. Nah, di sini misalnya kita tadi mempunyai contoh seorang nasabah gitu ya. Kita punya ada customer, ada mesin, dan ada bank. Nah, ketiga ini tadi disebut dengan swimlane. Nah, contohnya kita punya customer. Customer itu ketika ingin mengambil uang ke dalam ATM, gitu ya, mengambil uang di ATM, itu apa yang dilakukan? Jadi kita beri contoh adalah penarikan uang dari account bank melalui ATM. Nah, seorang customer atau Anda gitu ya, misalnya memiliki tabungan di bank XX misalnya ya. Nah, apa yang Anda lakukan ketika sampai ke ATM bank XX? Yang pertama adalah Anda memasukkan dulu kartunya. Setelah Anda masukkan kartunya, sistem akan meminta apa? Aktivitasnya apa? Enter PIN. Kita masukkan PIN-nya. Sekian misalnya. Nah, setelah kita memasukkan PIN, maka ATM mesin ini ada apa yang dilakukan? Akan melakukan pengecekan. Apakah memang PIN dan juga yang dimasukkan itu memang sesuai dengan kartu yang dimiliki, seperti itu. Nah, ketika kartu yang dimiliki itu sudah sesuai dengan PIN-nya, maka yang dilakukan adalah lambang ini, decision, gitu ya. Kalau dia valid PIN-nya, maka ngapain? Nah, maka selanjutnya kita bisa mengenter atau memilih mana jumlah uang yang kita ingin ambil, misalnya 1 juta, 2 juta, 500, 300, dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya tidak benar bagaimana? Gini, kalau Anda lihat di sini garisnya, mau Anda bisa melihat di kursor saya, maka akan ditolak kartunya gitu ya. Jadi akan terjadi ini,
keputusan gitu ya. Kalau dia benar ngapain, kalau dia tidak benar ngapain. Misalnya dia keadaan benar ya, maka akan dicek tentang yang diambil tadi gitu ya. Kalau misalnya yang diambil itu tidak melebihi dari tabungan, misalnya Anda punya tabungan 5 juta, Anda ingin ambil 500.000, maka Anda bisa mengambil uang tersebut dan akan keluar. Tapi kalau misalnya Anda ingin mengambil 5 juta padahal tabungannya cuma 4 juta misalnya ya, maka akan ditolak seperti itu. Nah, ketika tadi sudah sesuai dengan aturan bahwa yang akan diambil itu tidak lebih dari total uang yang ada di bank, maka keluar uangnya ya dari slot itu. Nah, setelah keluar, maka apa yang akan muncul gitu. Nah, ini ada tanda. Nah, ini ada tanda seperti ini ya, ada tanda. Ada tanda seperti ini. Nah, selanjutnya ada decision lagi nih, ada decision lagi bahwa kalau misalnya dia misalnya tadi sudah mengambil uang, maka akan mengeluarkan hasil saldonya setelah dia mengambil tadi. Misalnya saya punya 5 juta, saya ngambil 500, maka sisanya berapa? Misalnya 4,5 juta, seperti itu ya. Itu terkait dengan menampilkan isi tabungan seperti itu. Nah, kalau tadi ternyata duit yang diambil melebihi batas gitu, maka dia akan keluar dari sistem atau kartunya akan dikeluarkan. Nah, kalau misalnya sudah selesai gitu ya, sudah selesai keadaan mengambil uang dan lain sebagainya, maka kita bisa mengambil kartu kita kembali seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang lain misalnya activity diagram terkait dengan sebuah perusahaan di mana ya anggap saja di salah satu perusahaan seperti itu ya, di mana perusahaan tersebut ada bagian gudang, ada bagian pembelian, dan ada bagian supplier misalnya ya. Misalnya bagian gudang akan memberikan informasi tentang data barang yang akan dipesan. Misalnya ada sebuah perusahaan kaos misalnya ya, perusahaan tekstil gitu ya, khususnya kaos misalnya. Nah, bagian gudang akan memberi informasi data terkait dengan pesanan dari seorang pembeli misalnya. Saya misalnya membeli kaos yang digunakan untuk ulang tahun UT misalnya seperti itu. Nah, bagian gudang akan mengecek gitu tentang tadi pesanan tadi. Selanjutnya pesanan itu akan dikirimkan ke bagian pembelian. Pembelian akan menerima pesanan, selanjutnya membuat nota pesanan ya di bagian pembelian. Selanjutnya bagian pembelian tadi akan menghubungi supplier gitu ya. Supplier untuk mengirimkan tadi nota pesanan tadi. Setelah diterima oleh supplier, maka ternyata yang dibutuhkan adalah jenis ini sekian banyak misalnya seperti itu. Maka akan dikirimkan jumlah barangnya berapa dan harganya berapa misalnya. Nah, di sini adalah kirim barang disertai dengan faktur. Setelah data tadi terkirim gitu ya, barang baju dan juga struk atau faktur gitu akan dikirimkan ke bagian gudang. Nah, bagian gudang akan menerima barang dan juga faktur. Selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban tentang pembelian tadi gitu ya, akan diserahkan ke bagian pembelian dan diterima oleh bagian supplier gitu. Selanjutnya melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, di bagian pembelian akan melakukan pembayaran. Nah, yang akan melakukan adalah bagian pembelian ya. Nah, selanjutnya bagian pembelian tadi memberikan duit tadi ke supplier dan supplier menerima pembayaran, membuat kwitansi. Selanjutnya kwitansi itu akan diterima di bagian pembelian. Nah, seperti itu. Ini jangan lupa ada kode bulat ini tadi ya, artinya start, dan di bawahnya ini ada tanda bulat tapi ada kosongannya artinya N seperti itu. Atau contoh lagi tentang pengiriman barang contohnya ya. Misalnya bagian customer service, misalnya Anda belajar di Lazada gitu ya, Lazada menerima pesanan Anda beli sepatu misalnya ya, di sini terima order. Nah, awal mula ada tanda bulat ini artinya start. Ya, tanda bulat itu ada artinya start. Nah, selanjutnya kita terima orderan.
Ya, terima orderan. Setelah terima orderan apa? Bagian pengiriman akan mengisi apa saja yang akan diisi gitu ya, akan dikirim gitu. Kalau bagian keuangan dia ngurusin apa? Ngurusin total biayanya gitu. Misalnya saya ingin membeli sepatu dan baju gitu ya. Bagian pengiriman akan mengecek tentang baju dan tadi dengan sepatu tadi apakah ada atau tidak dan menyiapkannya. Bagian keuangan akan menerima total harganya berapa atau mengirimkan struknya. Nah, kalau sudah ternyata ready dan lain sebagainya, maka dikirimlah tadi orderan tadi, dan keuangan atau bagian ya penerima duit akan menerima bayaran dari si pembeli gitu ya. Nah, setelah dikirim dan diterima, maka pemesanan telah selesai seperti itu. Selanjutnya lagi, misalnya kita ingin membuat proses activity diagram terkait dengan presensi ya. Presensi, sebenarnya ini ada presensi maksudnya. Presensi di sebuah, misalnya di sebuah kampus, misalnya saya sebagai seorang pegawai gitu ya. Awal mula, start gitu kan, kita melakukan apa? Kegiatan absensi setiap hari, presensi ya, presensi harian. Nah, kita melakukan presensi. Kalau dia presensi, berarti dia ngapain? Misalnya kalau saya harus melakukan fingerprint, misalnya, atau kalau di sini adalah melapor ke pegawai TU. Kalau tidak melakukan presensi, ya sudah selesai. Tapi kalau misalnya saya melakukan presensi, maka nanti presensi itu akan tercatat ke dalam sistem gitu ya. Jam berapa saya masuk, jam berapa saya pulang misalnya gitu ya. Nah, sistem nanti akan mencatat atau bagian TU akan mencatat tadi presensi pegawai dan akan direkap pada setiap bulannya. Nanti untuk menghitung apa terkait dengan uang atau uang harian misalnya seperti itu. Kalau pegawai itu ada gaji pokok, ada tunjangan, ada uang harian. Nah, terkait dengan gaji maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya lagi misalnya tentang melakukan rekap biodata pegawai misalnya ya. Ada seorang pegawai dan juga TU misalkan ya. Seorang pegawai memberikan data kepegawaiannya kepada siapa? Kepada TU. Nah, TU itu akan menerima data tersebut. Setelah data itu diterima, akan dicek apakah memang ini benar sesuai dengan misalnya faktanya, misalnya sesuai dengan ijazah atau sesuai dengan KTP misalnya ya. Nah, tadi setelah dicek, ternyata ada data yang mungkin lengkap dan tidak lengkap. Kalau yang lengkap, maka data kepegawaian itu sudah selesai. Tapi kalau tidak lengkap bagaimana? Akan dikembalikan lagi ke pegawai. Misalnya ketika dia menyerahkan data kepegawaian, kurang misalnya status pernikahan, atau misalnya kurang akte kelahiran, atau misalnya yang lain misalnya, dia akan mengembalikan ke pegawai. Nah, mengembalikan ke pegawai tadi, dan pegawai menerima berkas yang tidak lengkap untuk dilengkapi. Ketika sudah dilengkapi, akan dikembalikan lagi ke bagian TU, misalnya seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya tentang kita membuat daftar pegawai misalnya dan juga gaji. Apa yang terlibat misalnya dalam sebuah sistem penggajian pegawai, misalnya ada TU, ada administrasi, ada kepala sekolah contohnya ya. Ini ceritanya di sekolah misalnya. Nah, TU akan memberikan data tentang rekap presensi yang tadi ini ya, yang terkait dengan presensi karyawan gitu ya. Nah, selanjutnya bagian administrasi selain memberikan rekap presensi juga memberikan data pegawai. Nah, bagian administrasi tadi akan menerima rekap presensi gitu ya, dan juga data pegawai tadi, dan membuat bagaimana total penggajiannya. Dia ternyata misalnya setiap hari masuk, memenuhi waktu sekali masuk 8 jam misalnya. Nah, kalau sudah dibuat ininya total penggajiannya, maka akan menyerahkan kepada kepala. Nah, kepala akan menerima daftar penggajian tadi dan menyetujui daftar gaji pegawai tadi, sehingga selesailah sudah dalam membuat daftar pegawai dan juga gaji. Nah, itu adalah terkait dengan membuat activity diagram. Nah, seperti itu mungkin sudah banyak contoh yang saya berikan. Jadi kesimpulannya, activity diagram itu adalah bagian dari UML yang menjelaskan terkait aktivitas dari suatu sistem tadi. Kalau sebelum
hanya kita sudah membuat use case gitu ya. Setelah membuat use case kita mengkerucutkan lagi gitu ke dalam activity diagram supaya lebih jelas bagaimana sebenarnya aktivitas yang terjadi pada sistem nantinya. Supaya itu juga memudahkan seorang programmer untuk membuat program seperti itu. Ya, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya.